Sekarang kita masuk di bab 3 ya, terkait dengan identitas pemilik atau penanggung jawab usaha. Jadi di sini adalah yang kita tuliskan adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ya, di tempat panjenengan siapa. Nah, jadi kalau yang mengambil keputusan atau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di situ misalkan adalah direksi, ya maka dituliskan data diri dari direksinya ya. Jadi nanti selain tadi disiapkan surat izin perusahaannya untuk mempermudah pengisian di karakteristik usaha perusahaan ya, yang nomor 2 ini bab 2 itu akan terbantukan di situ. Ada SIUP, ada NIB itu untuk mengisi bab 2. Kemudian bab 3 ini meminta data pemilik atau penanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional maupun yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Itu nanti kita isikan di sini. 301 nama pemilik atau penanggung jawab itu siapa nanti dituliskan. Kemudian jenis kelaminnya ini hampir sesuai dengan KTP ya. Tanggal lahirnya dengan format seperti ini ya, DD, MM dan tahunnya 4 digit. Kewarganegaraan Indonesia atau asing ya, kalau asing nanti silahkan dituliskan asing dalam kurung dari negara mana. Kemudian status jabatannya sebagai apa, apakah hanya sekedar penanggung jawab saja ya, yang bertanggung jawab tentang kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan tadi, atau juga sebagai pemilik ya, kalau sebagai pemilik di 2 ya. Kalau dia hanya sebagai pemilik saja maka dilingkari 1. Nama perusahaan pemegang saham ini jika ada ya. Jadi misalkan kalau ada kaitannya dengan perusahaan lain yang memegang saham dari perusahaan panjenengan maka dituliskan di sini. Apakah memiliki NPWP usaha atau perusahaan? Nah, tentunya kalau berbadan hukum pasti memiliki NPWP, nanti bisa dilingkari angka 1. Jika R307 berkodekan 1 ya tadi, apakah NPWP-nya atas nama perorangan? Nah, kalau atas nama perorangan dilingkari angka 1-nya. Tapi kalau NPWP-nya tidak atas nama perorangan, maka dilingkari angka 2. Jika NPWP-nya tadi perorangan, masukkan nomor KTP-nya ya. Nomor KTP dari perorangan tersebut, tentunya nomor KTP dari si pemilik atau penanggung jawab, biasanya ada kaitannya nanti di situ ya. Nah, ini dituliskan NIK-nya berapa. Ngapunten, ini tadi disampaikan NIK pemilik ya. Jadi NIK pemiliknya berapa? Itu biasanya ada di data perusahaan. Nah, yang terakhir di bab 3 itu kaitannya dengan penanaman modal. Nah, modal yang dimiliki oleh perusahaan panjenengan itu menggunakan modal dalam negeri, luar negeri, atau modal sendiri. Kalau modal luar negeri, maka dilingkari angka 1. Kalau modalnya itu dari luar negeri, maka berapa persen dalam negerinya dan berapa persen untuk luar negerinya. Sedangkan kalau penanaman modalnya adalah penanaman modal lain ya, di tempat lain, maka bisa diberikan nomor 3. Oke. Jadi lebih jelasnya penanaman modal lainnya ini itu adalah kriteria yang status usaha atau perusahaannya itu belum masuk dalam daftar BKPM ya. Jadi kalau penanaman modal dalam negeri itu
menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri juga. Kemudian kalau penanaman modal asing, yaitu penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan asing modalnya secara sepenuhnya atau patungan dengan penanam modal dalam negeri. Nah, penanaman modal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu penanaman modal, segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia. Nah, itu nanti bisa dipilih salah satu saja yang mana ya. Oke, kita akan masuk di bab 4, indikator ekonomi.